siang Mbak Arin. Selamat siang Pak. Seperti biasa wawancara. Iya. Hari ini saya meminta tolong tentang eksplorasi alternatif solusi yang akan saya pilih. Nanti apakah menurut Mbak Arin sudah tepat atau ada saran yang lain. Oke. Jadi hari ini untuk alternatif solusi dari siswa yang pasif dalam pembelajaran, saya melakukan beberapa contoh atau beberapa solusi yang akan saya pakai yang berdasarkan kajian literatur yang kemarin sudah diajarkan. Saya rasa tepat, yaitu pertama menggunakan metode discovery learning, yang kedua menggunakan metode contextual teaching learning, yang ketiga menggunakan media video atau menggunakan TK yang banyak. Apakah menurut Pak Arin sudah tepat sehingga bisa saya lakukan? Itu permasalahannya tadi siswa pasif ya Pak? Ya, jadi saya dia. Iya. Menurut saya yang dipilih Pak Victor tadi sudah tepat nih, karena tadi yang dipilih ada discovery kemudian contextual learning dan juga dengan video ada media juga. Nah, itu menurut saya itu tepat karena yang pertama untuk discovery sendiri itu kan nanti siswa benar-benar aktif dalam pembelajarannya nih Pak. Jadi kan nanti siswa kan diarahkan untuk meneliti. Jadi dari mulai Pak Victor memberikan rangsangan atau stimulus, siswa kan sudah aktif ini. Berarti kita diberi pekerjaan seperti ini, kita diminta untuk jadi detektif, itu kan sudah tertarik sendiri. Tuh, kemudian nanti juga siswa mereka bisa mengidentifikasi masalah dari apa tadi pemantik yang Pak Victor berikan tadi. Itu nanti mereka akan mencari hipotesis, mereka akan menebak-nebak. Nah ini di proses ini mereka nanti akan mengembangkan pikiran mereka. Ini kira-kira apa ya? Karena bisa menulis dengan kata-kata mereka yang banyak. Ini nanti jadi hipotesis mereka. Kemudian juga mereka akan aktif lagi karena mereka nanti akan mengumpulkan data dari permasalahan yang mereka peroleh tadi yang permasalahan dari Pak Victor tadi kan mereka akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ini juga akan mengaktifkan mereka karena mereka bisa mencari data itu dari berbagai sumber yang sangat banyak, ya kan? Dari perpus bisa, dari internet bisa, dari koran bisa, dari bertanya langsung kepada guru yang kelas lain atau dengan teman juga bisa. Itu kan sumber data banyak sekali. Kemudian nantinya mereka akan berproses dari data itu, mereka nanti akan mengolah informasi berkaitan dengan masalah yang tadi telah disampaikan itu yang akan diselidiki tadi. Nah, kemudian nanti pada tahap selanjutnya kan nanti ada penarikan kesimpulan. Nah, di sini nanti Pak Victor bisa menguatkannya dengan video-video tambahan tadi. Ya, pertamanya kan nanti diberi masalah untuk diselidiki dulu, biar mereka berproses lebih dahulu. Nanti untuk generalisasi, kemudian videonya atau penguatan materi bisa ditambahkan di kegiatan yang terakhir itu atau kesimpulan itu. Itu kira-kira untuk kelas 3 besar ya? Bisa, ya bisa. Saya kira bisa Pak. Tidak hanya kelas tinggi ya, kelas 3 pun kan juga mereka senang bermain ya Pak. Maksudnya mereka kalau diajak, ayo kita mencari tahu ini kan mereka juga senang. Asalkan dengan bahasa yang pas untuk mereka, maksudnya tidak dengan bahasa yang terlalu tinggi, itu kan juga nantinya bisa. Asal nanti di sini guru sebagai fasilitator bisa membimbing pertahapannya kan, saya yakin juga pasti bisa. Terima kasih Bu Arin. Nah ini masalah yang kedua Bu. Masalah yang kedua itu saya mempunyai masalah di kelas yaitu tentang membaca pemahaman siswa kelas 3. Jadi membaca pemahaman itu sulit, kadang membaca lupa, membaca tidak paham. Nah, saya berencana untuk kemudian menggunakan metode yang berupa contextual teaching learning. Jadi metode yang mengajarkan berdasarkan masalah yang ada sehari-hari di tempat kami. Yang kedua juga menambah literasi siswa setiap pagi atau setiap siang. Itu menurut Bu Arin gimana? Apa ada usul atau sudah tepat atau mau nambah yang apa? Jadi membaca pemahaman ini memang jadi masalah nih Pak. Jadi kalau anak literasinya belum mendasarnya aja belum bisa nanti untuk ke kelas selanjutnya kan memang jadi masalah juga. Nah ini benar kalau kita memilih CTL ini menurut saya benar karena apa yang dekat dengan kehidupan anak itu akan menarik anak. Maksudnya, oh saya tahu nih tentang ini. Mereka membacanya, belajar membaca jadi dihubungkan dengan apa yang mereka tahu, itu akan lebih membuat minat anak jadi bertambah juga. Jadi kan CTL itu menghubungkan dengan dunia nyata, dunia yang dekat dengan anak gitu kan, dunia mereka ya. Diberi bacaan juga yang sesuai usia mereka, maksudnya yang ya tidak terlalu dewasa. Ya, bisa mereka pahami dengan baik begitu, dekat dengan kehidupan mereka seperti cerita anak atau apa itu kan juga bisa diberikan. Nah, kemudian tadi juga untuk menambah literasi digunakan literasi pagi, pembiasaan. Itu juga bisa. Kemudian pojok baca itu juga bisa kan. Nanti kan di kelas bisa dibikin pojok baca. Kemudian
bila sumbernya dari perpus kok kurang banyak, nanti anak-anak bisa membawa dari rumah. Oh iya, bisa Ya, dari rumah ya. ya kadang kan anak-anak mereka punya cerita yang diberikan oleh orang tuanya, kan? Nanti bisa lebih bervariatif lagi untuk teksnya, teks bacaannya ini mereka bisa saling membawa, kemudian saling bertukar cerita, bercerita begitu. Dan akan lebih baik lagi gini Pak, kalau misalnya nanti diberikan semacam reward, jadi misalnya ada sebuah pohon ada media pohon apa gitu, nanti setiap mereka selesai membaca satu buku, nanti mereka menempel satu daun, jadi nanti namanya pohon literasi atau apa begitu. Jadi ketika mereka sudah selesai membaca, satu daun ditempelkan, selesai membaca, satu daun ditempelkan. Makin rimbun makin baik. Iya, makin rimbun kan pengetahuan mereka makin itulah. Betul, makin luas ya. Betul, betul. Kemudian juga kalau medianya tadi dengan media-media apa ya? Ya media-media video atau mungkin gambar-gambar beberapa teman kan usul pakai media kartu yang ada namanya bawah-bawahnya itu. Iya, itu juga bagus sih Pak. Biar laksana. Benar-benar itu yang penting siswa tertarik dulu gitu kan intinya. Betul sekali. Sudah tepat menurut saya. Wah, alhamdulillah. Bisa dilanjutkan Ibu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang permasalahan pengelolaan kelas Bu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu rame, konsentrasi anak juga terpecah. Terus kemudian saya berusaha menggunakan metode yang sama dengan tadi, jadi contextual learning. Yang pertama agar anak-anak itu tidak pecah konsentrasi, yang kedua aktif dan terbimbing, terus yang ketiga bisa fokus pada metode itu dan fokus pada pelajarannya. Gimana menurut Ibu kira-kira? Oke, ini untuk masalah pengelolaan kelas. Jadi memang salah satu tugas guru itu mengelola kelas dengan baik. Terkadang memang di situ sulit ya Pak, karena karakter siswa itu macam-macam banyak sekali ya. Yang sini sudah tenang sama lain. Itu sesuai itu di kelas saya pun juga begitu sebenarnya. Ya kan? Jadi kita saling belajar ya Pak. Jadi CTL menurut saya juga bisa sih, karena nanti kan membuat anak menjadi fokus gitu ya. Membuat fokus, mereka jadi ada kerjaan. Jadi yang penting guru membimbing aja Pak. Menurut saya gitu. Jadi setiap model yang digunakan, yang penting guru bisa memfasilitasi dengan baik, dibimbing dengan baik gitu. Itu untuk yang pengelolaan kelas. Iya. Yang bisa pecah gitu ya. Iya. Jika sudah gitu Pak. Kadang kalau misalnya sudah terlalu gaduh, tidak bisa diluruskan, pakai ice breaking loh Pak. Itu kayaknya ide yang bagus. Sudah pernah saya coba itu di kelas saya. Mereka sudah tidak fokus, saya kasih ice breaking, senang mereka. Bahkan ke pembelajaran selanjutnya mereka malah minta, Bu ice breaking lagi, tapi yang lain, yang apa gitu, yang enggak kayak kemarin gitu. Jadi mereka tertarik gitu. Jadi fokus lagi, mulai ke jadi tetap bisa kita kelola. Untuk kelas 6 gitu ya? Ya, kelas 3 ya ice breaking bisa juga. Iya. Ice breaking banyak-banyaknya. Terus yang terakhir Bu, tentang pembelajaran pengerjaan soal-soal HOTS itu. Jadi kadang-kadang anak-anak kan sulit untuk mengerjakan soal HOTS karena perlu berpikir beberapa lapis. Nah, rencananya saya akan menggunakan media problem based learning. Memang sama dengan CTL dan Discovery tadi, tapi ini lebih ke lebih tertata dan lebih parsial. Jadi biar anak-anak nanti bisa mengidentifikasi masalahnya apa, harus bagaimana, dan penyelesaiannya gimana. Kemudian yang kedua juga menambahkan media-media yang ada di sekitar sehingga mudah dipahami anak-anak. Nah, menurut Mbak Arin gimana, sudah tepat atau ada tambahan atau mungkin ada masukan atau mungkin harus ganti yang lain? Ya, kalau untuk HOTS ini memang sekarang soal itu kebanyakan juga mengarahnya ke HOTS nih Pak. HOTS, kalau siswa udah ada tulisan HOTS aja, aduh ini mesti sulit gitu. Padahal sebetulnya HOTS itu tidak tentu sulit ya kan, tapi memang membutuhkan kreativitas siswa, membutuhkan tingkat berpikir tinggi gitu kan. Nah memang betul itu harus ada banyak pembiasaan pelatihan soal HOTS ke anak-anak. Salah satunya dengan metode PBL yang tadi Pak Victor pilih. Jadi kalau misalnya anak sudah terbiasa memecahkan masalah, saya kira nanti untuk soal HOTS yang lainnya, pemecah masalahnya pasti mereka juga lama-lama akan terbiasa. Oh waktu itu aku pernah dikasih masalah, terus aku bisa melakukan itu, aku bisa menyelesaikan. Pasti mereka akan ada rasa bangga dalam dirinya, ya kan? Aku bisa nih, berarti kalau aku dikasih lagi, aku pasti bisa lagi. Nah kadang kan memunculkan itu yang agak sulit nih. Betul ya, percaya diri itu. Betul ya. Sama ini Bu, menemukan kata kunci itu. Nah ya. Itu ada tipsnya nggak Bu? Kalau untuk menemukan kata kunci ya, Pak itu sharing ya. Kalau di kelas saya kalau di kelas saya itu biasanya anak tak suruh baca dulu, ayo dibaca dulu soalnya. Belum paham, baca lagi gitu. Belum paham, baca lagi sampai 3 kali kadang. Oh ya, sudah paham yang ditanya apa gitu. Masih belum paham, ada yang masih belum paham. Tak suruh menulis. Pakai apa namanya?
diketahui, ditanya, Nah, dijawab. nah itu juga Masih masih ya? efektif sih itu ya. Sebenarnya masih saya gunakan juga karena itu masih efektif. Jadi misalnya yang ditanyakan apa, mereka tak suruh menggarisbawahi kata-kata kuncinya itu, misalnya berapa? Ya, misalnya selisih dari selisih yang digarisbawahi, kemudian ibu membeli apa digarisbawahi. Jadi kata-kata kunci itu digarisbawahi. Kemudian mereka bisa simpulkan itu kira-kiranya lebih bisa lah mereka anak-anak digunakan itu pakai metode menggarisbawahi dan juga berarti itu termasuk tadi ya perbanyak latihan soal iya, tadi. itu harus diperbanyak soalnya kan kalau namanya mengerjakan soal kalau kita juga tidak diasah terus terbiasa kan ya jadi susah toh Pak. Jadi memang harus dibiasakan ya. Metode PPL sangat cocok sih menurut saya untuk soal notes ini. Siap, terima kasih Bu. Kira-kira apa ada tambahan apa Bu? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Nah, berarti saya tinggal melanjutkan itu saya dipresentasikan. Terima kasih Bu.